perkara ini tidak ada unsur kekerasan, ancaman ataupun ancaman kekerasan, termasuk juga pengancaman terhadap korban. Dalam kaitan dengan dilakukannya secara bersama-sama, dari hasil pemeriksaan pun sudah jelas dan tegas bahwa tindak pidana ini dilakukan ya berdiri sendiri-sendiri, tidak dilakukan secara bersama-sama. Modus operandi yang digunakannya pun bukan dengan kekerasan ataupun ancaman kekerasan, melainkan dengan bujuk rayu, tipu daya, ya. Iming-iming akan diberikan sejumlah uang, akan diberikan sejumlah barang, baik itu berupa pakaian, handphone, bahkan ada di antara pelaku yang berani menjanjikan akan bertanggung jawab jika korban sampai dengan. Iya, ini yang kemudian kita dengar tadi bersama-sama bahwa kalaupun ada ancaman, tapi dalam sini adalah bentuknya dikatakan aparat kepolisian adalah bujuk rayu, pemirsa. Keluarga punya perspektif yang berbeda di sini, Pak Beni, bahwa menyayangkan statement bahwa ini merupakan bukan kasus pemerkosaan tapi persetubuhan anak di bawah umur. Pendamping dari korban mengatakan saat ini ada sanksi sosial dari masyarakat karena statement ini. Dianggap anak ini bermasalah karena suka sama suka. Seperti apa ini, Pak Beni? Yang pertama, seperti tadi sampaikan di awal bahwa rilis disampaikan tentunya berdasarkan hasil pemeriksaan yang sudah dilakukan, kemudian penyidik biasanya langsung menggandeng ahli pidana untuk memilih menentukan pasal mana yang tepat, termasuk juga tentunya juga psikolog dan sebagainya. Dalam konteks ini memang serba sulit ketika ingin menyampaikan itu ke publik apa adanya. Karena dampak sosial tadi ya pasti akan muncul dan itu bisa-bisa korban menjadi dua kali menjadi korban. Tetapi sekali lagi tentunya dari pihak Polri menyampaikan itu dengan diksi apa yang ada di undang-undang. Tidak di luar itu. Jadi proses ini masih berjalan, nanti tentunya akan didalami masukan-masukan dari pihak keluarga soal dicekokin narkoba. Kemudian hal-hal lain lah. Bentuk-bentuk kekerasan lain itu akan dirinci kasus per kasus. Si anak ini nanti bisa menjelaskan dan nanti pihak penyidik akan melakukan pendalaman. Memang dalam konteks kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak ini kelemahannya di saksi seperti Ibu sampaikan tadi. Maka kami dari Kompolnas sendiri sekarang lagi gencar-gencarnya menyelesaikan penelitian tentang pembangunan bank data kriminal, bank data DNA kriminal. Sedang. Dan kami sudah menghadap ke Bappenas, mendukung penuh, Polri pun juga akan segera menganggarkan untuk nanti bisa diturut. Karena apa? Minimnya saksi, ini kalau tidak didukung dengan pembuktian secara saintifik, sulit. Betul. Ingat beberapa kasus, itu bisa terungkap, ditemukannya DNA, nggak usah jauh-jauh pembunuhan dokter di Nabire. Itu dengan DNA. Betul. DNA yang ditemukan di tubuh korban, cocokin dengan orang yang ada sekeliling, ketemu. Akhirnya mengaku. Nah oleh sebab itu memang meningkatnya kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak ini serta-merta memang harus didukung dengan pembuktian saintifik. Oke. Ya. Mungkin saya ke Mbak Dian. Mbak Dian, sampai dengan saat ini keluarga masih bertahan bahwa anaknya mereka itu diperkosa. Karena itulah statement dari sang anak. Tapi pasti polisi juga bertanya kepada pelaku, saksi-saksi, dan lain-lain. Sebenarnya kalau melihat relasi antara korban dan pelaku, korban ini adalah masih anak remaja dan pelaku punya jabatan tinggi. Mungkinkah bahwa tak kuasa ini korban kemudian menolak iming-iming? Apakah jangan-jangan bisa jadi ada lebih dari sekedar iming-iming? Ini seperti apa? Ya, kita perlu melihat ya, anak ini apalagi remaja. Dia belum sempurna, belum matang penalaran atau kemampuan kognitifnya. Sehingga
jangka dampak ini hanya pendek saja yang dia lihat. Jadi misalnya dapat iming-iming ya sudah, kesenangan sesaat, tapi nggak tahu bahwa ini adalah rangkaian dari tipu muslihat karena pelaku mau menikmati sesuatu dari diri anak ini sendiri. Ketidakpahaman anak ini yang menempatkan anak tetap korban. Jadi tidak ada di kasus kekerasan seksual pada anak, ini tidak ada kekerasan secara fisik, tidak ada, makanya tidak perkosaan. Enggak, itu tetap kekerasan seksual. Masuk tipu muslihat, bujuk rayu, ini kekerasan seksual, sudah masuk unsurnya semua. Untuk itu para pelaku kekerasan seksual, apalagi kalau itu dilakukan oleh oknum aparat, kemudian ada oknum pejabat publik misalnya seperti itu, ada pemberatan. Undang-undang TPKS sudah menegaskan itu, pemberatan sepertiganya. Oke. Jadi ini sanksi hukum ini diatur sudah sangat ketat sekali oleh negara, dan ini tinggal masyarakat. Masyarakat ada tadi anggapan bahwa anak ini mungkin menikmati, mungkin anggapan kemudian malah tambah mengorbankan si korban ini luar biasa sekali. Makanya perlu sekali kita semua mengedukasi masyarakat. Ini di sini jelas sekali ada posisi tidak setara antara pelaku dengan anak, pelaku dewasa dan anak. Mas Reza boleh tanggapi? Jelas dari sisi hukum tidak ada kompromi. Tadi saya katakan apakah anak ini mau atau tidak, sepakat atau tidak, tetap dia korban. Betul. Dia harus diberikan perlindungan khusus dan pelaku harus dihukum yang setimpal. Tetapi dari sudut pandang psikologi, saya pikir kita juga tidak bisa naif berhadapan dengan seorang anak yang berusia katakanlah 16 tahun. Saya bicara secara umum ya. Anak 16 tahun berarti kita pahami dia sudah memiliki ketertarikan, sudah memiliki gairah, sudah memiliki minat untuk melakukan tanda petik eksperimentasi seksual. Tubuhnya sudah bisa merasakan sensasi-sensasi seksual itu. Karena itu tadi saya katakan, dari sudut pandang psikologi perlu dipastikan ketika terjadi persetubuhan itu, kondisi batin anak seperti apa? Tertekan, takut, terintimidasi, atau sedikit banyak berbeda dengan itu. Karena kalau berbeda, jelas penanganan juga akan berbeda. Bentuk perlindungan khususnya juga akan berbeda. Nah, saya tidak sedang membenarkan perbuatan para pelaku. Sama sekali tidak. Tetapi sekali lagi dari sudut pandang psikologi, teman-teman kolega di sana harus pastikan betul kondisi batin anak ini ketika persetubuhan berulang itu berlangsung. Oke, saya jadi penasaran Pak, info dari Polda Sulteng ke Pak Beni, sebenarnya SOP saat ini dilakukan sudah cukup tepat tidak? Benarkah sudah menunggu proses ibaratnya konsultasi psikologis anak ini korban, pemeriksaan kondisi, asesmen fisik, karena ini juga masih berlangsung. Seperti apa Pak Beni? Ya, jadi Bapak Kapolda memutuskan kasus ini akan segera ditarik, kalau nggak salah awal minggu depan ya, ke Polda untuk memastikan penanganannya itu optimal dari berbagai pendekatan, berbagai aspek. Karena kita tahu di satu Polres yang jauh, tentunya dengan segala keterbatasannya, itu akan membuat penanganan yang tidak optimal. Kemudian yang berikutnya juga karena ada keterlibatan oknum tapi sudah ditahan kepolisian, sudah diamankan, itu pun juga serta-merta akan sesegera mungkin ada proses etik, proses pidana itu akan berjalan beriringan begitu. Sebenarnya awal mula peristiwa ini terjadi ini karena apa sih? Saya tidak tahu apakah memang mereka yang mendekati korban atau korban yang kemudian tanpa sengaja kemudian bertemu dengan pelaku-pelaku tersebut kemudian terjadi persetubuhan, atau bagaimana Pak infonya? Ada beberapa yang memang dari mulut ke mulut ya. Dari satu orang kemudian cerita ke satu orang lagi karena kenal, kemudian dia menghubungi. Cerita apa? Kencan, maksudnya ada anak bisa, gimana sih Pak? Ya, tentang ada cewek itu. Diajak kencan, bisa diajak kencan, mungkin begitu ya? Kemudian langsung menghubungi. Nah ini yang menurut saya memang harus menjadi kewaspadaan para orang tua ya. Untuk bagaimana anak-anak menggunakan HP, kemudian jangan sampai nanti tidak dikontrol, sehingga kalau di HP dicek kan bisa, chattingnya itu bisa deteksi dini lah ketika ada chatting-chatting yang ke arah sana gitu. Ya, baik. Jadi anak ini minta pekerjaan begitu ya Pak ya? Saya tidak tahu detailnya ya, nanti berita acaranya setelah
Oke, nanti kita akan tunggu bagaimana proses ini berlanjut. Mungkin terakhir kepada Mbak Dian, sempat ada dorongan bahwa boleh kasus ini dikenakan pasal berlapis lebih berat lagi atau unsur pemberatan jikalau memang persetubuhan atau mungkin pemerkosaan ini menyebabkan organ reproduksi anak tersebut menjadi rusak, entah itu rahim diangkat atau seperti apa. Bagaimana Mbak Dian? Iya, harus ada pemberatan melihat dari posisi pelaku ya, kemudian dan melihat dari akibat yang luar biasa. Di Undang-Undang TPKS sebenarnya sudah diatur juga soal restitusi untuk korban. Karena penderitaannya ini tidak hanya fisik, tidak sesederhana itu, ternyata banyak sekali yang dia harus menjalani rangkaian pengobatan. Tapi saya sebenarnya tertarik dengan tadi statement, kenapa anak sampai seperti itu? Saya ingin menegaskan bahwa semua perilaku anak itu tidak pernah datang tiba-tiba. Anak kemudian bisa masuk ke dalam aktivitas seksual beresiko itu juga tidak tiba-tiba. Banyak faktor di luar diri si anak yang mengakibatkan anak dalam posisi tersebut. Jadi kerentanan anak ini sangat luar biasa sekali. Makanya saya sangat berharap sekali anak korban ini dilindungi, tidak malah disematkan pelabelan yang negatif, karena tidak ada satupun korban kekerasan seksual itu yang tidak menderita. Ya. Nah, ini makanya masyarakat perlu juga memahami dan tidak melakukan justifikasi pelabelan yang tambah memperburuk keadaan. Kompolnas akan mengawal ini Pak ya, bahwa tidak mengkorbankan dua kali di sini, baik dengan masyarakat, polisi, ibaratnya akan usut tuntas kasus ini. Bagaimana Pak? Betul, kami akan turun ke sana Ya. untuk memastikan penanganannya profesional dan secara optimal dan cepat. Ya. Termasuk memburu 3 pelaku yang lain. Ya. Baik, terima kasih. Mbak Caca, Oh ya, Pak. singkat. Pada masa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono keluar Impres Gerakan Nasional Anti Kejahatan Seksual Terhadap Anak. Tapi sayang menurut saya tidak ditindaklanjuti oleh Presiden Jokowi. Kemudian tahun lalu, tahun 2022, keluar Perpres Strategi Nasional untuk melindungi anak-anak dari kekerasan seksual. Tanda tanya, apakah itu akan kembali menjadi macan kertas ataukah akan berbunyi? Mudah-mudahan bisa efektif dilaksanakan oleh negara. Baik, mungkin satu lagi nih Pak, ini bagaimana Pak? Karena kita belum dapat info mengenai asesmen psikologis terhadap korban. Tampak luar ketawa-ketawa, biasa saja, riang gembira, kan kita tidak tahu psikis di dalam ini seperti apa. Mungkin bagaimana Pak Beni? Ya, tentunya itu hal yang sangat teknis nanti menjadi salah satu bagian kami nanti untuk mengklarifikasi. Oke, kalau untuk KPI seperti apa? Memang harus ini didampingi sedemikian rupa harus bagaimana? didampingi oleh beberapa profesi, tidak hanya psikolog, tapi ada pekerja sosial, kemudian pendamping hukum, itu harus termasuk tenaga pendidikan, itu semua harus dipenuhi untuk anak. Ya, terima kasih Mbak Dian, terima kasih Pak Beni, bahkan juga Mas Reza Indragiri. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada tadi Dr. Heri Mulyadi. Memang malam hari ini saya belum bisa berkesempatan untuk menghubungi pihak dari Polda Sulteng pemirsa. Tapi kita tunggu proses ini berjalan seperti apa.